Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena update-update video dari kita biasanya cukup racun-racun parah, termasuk video yang satu ini. Dan ya, kali ini gue pengen unboxing sebuah lensa. Jadi buat kalian yang belum nonton, gue sebenarnya udah sempat bikin video impresi dua buah lensa Dewa. Jadi gue pengen ngetes Canon EOS R5 ini dan gue kemarin dikasih lensa 85mm f1.2 dan juga 28-70 f2 karena gue waktu itu request lensa wide ke Canon Indonesia. Tapi itu lensanya gede banget, berat, dan yang paling problem adalah untuk masang ring untuk penggunaan teleprompter itu nggak ada yang mendukung ukuran tersebut. Jadi lensa itu kalau nggak salah pakai ukuran ring filter 92mm. Jadi gua nggak bisa pakai teleprompter, so gua request tuker ke mereka dan sekarang barang yang ditukernya itu sudah datang dan ada kardusnya. Jadi kita bisa unboxing ke sini. Ini dia. Jadi lensa 2870 kemarin yang f2 gua tuker dengan RF 1535 f2.8. Harganya gue belum ngecek, jadi mungkin kasih teks aja kok ya. Dan nanti mungkin kalau memang kalian tertarik, kita lebih bahas ke reviewnya dari lensa ini, terpisah dari si R5. Kalau misalkan kalian memang tertarik, so komen aja di bawah. Tapi ya itu, ini lensa wide yang gue rasa akan menarik juga. Angka 15-35mm tuh mengingatkan gue pada lensa EF juga, lensa wide-nya yang pernah gue pakai waktu ke Yogyakarta bawa 1DX Mark II waktu itu. Kenapa gue lagi banyak kepleset ya ngomongnya, tapi udah itu aja. Kita akan unboxing si lensa ini dan kita pasangkan, kita tes ke EOS R5. Kita buka, isinya ada apa aja. Gue sih nggak expect kayak buka barang baru ya, karena ini adalah barang sampel. Ini kayaknya kita dapat pouch yang gue sih nggak pernah pakai ya, pouch kayak gini. Tapi ya ini menarik, apalagi kalau kalian udah keluar duit gede, pasti lensanya mau kalian rawat banget, taruh di pouch gitu kan. Jangan sampai baret kayak lensa yang kita tuker itu, yang 2870-nya udah nggak ada di sini. Kalau kalian kepo, nonton videonya, impresinya itu agak ngilu ya, tapi bolehlah ditonton. Waduh, bawahnya ke bawah. Udah nggak ada apa-apa lagi di situ, jadi gue masukin, gue pinggirin. Lalu ini ada lens hoodnya dan ya ada note ya. Jadi gue tidak bisa jual diem-diem walaupun kalau data strip lupa, karena ini adalah lensa sampel. Gue harap sampel ini stay di sini cukup lama ya, tapi kita lihat aja mereka nagihin kapan. Dan ya ini ada landscape-nya, ini udah agak kotor tapi lensanya masih on good quality, tidak ada damage kayak si 2870 yang depannya baret gitu kan. Di sini masih cakep, cuma agak kotor dikit aja, nanti mungkin harus gue bersihin. Dan ya feel-nya mewah, otomatis. Ini juga di jajaran RF, kayaknya dia udah masuk. Kalau dulu tuh pokoknya red ring. Ya L, bener, L class. Tuh, sekarang kenapa tawa sih? Nah, nih udah red ring. Jadi di EF juga dulu khasnya Canon tuh di DSLR juga dulu gitu, lensa-lensa red ring yang udah mewah. Jadi gua nggak expect harganya cukup budget, cuman gue expecting kualitasnya yang mantap. Nah, kita akan pasangkan dengan R5. Buat yang nggak tahu, R5 ini udah kita coba juga buat bikin full konten 8K video 8K. Itu gue lagi bahas Apple Pencil waktu itu, jadi sekedar fun project aja. Full di shoot dengan 8K dan diedit menggunakan iPad Pro 2020. So, buat kalian yang kepo, bisa tonton kira-kira sebagus apa sih videonya 8K dan diedit menggunakan iPad. Kalian bisa cek video ada di sana. Jangan sampai ketinggalan, karena nanti gue akan ada pembahasan lagi soal editing video tersebut. Jadi kalian lihat dulu aja hasilnya. Menurut gue videonya luar biasa, mantap. Dan ya ini kita udah pasang. Dan ukurannya jauh lebih reasonable daripada yang kemarin ya. Gue giniin, bisa Ska coba. Muka gue harus ketutup ya. Nah itu dia, ukurannya jauh lebih reasonable daripada 2870. Karena 2870 menggunakan bukaan yang gede juga. Ini kan 2.8, kemarin mereka f2, jadi ukurannya mesti lebay gitu kan. Nah di sini ukurannya sangat make sense, sama bodinya masih masuk tuh ya.
Dan mungkin buat dibawa-bawa pakai ransel tuh gue rasa masih cukup enak. Nah, pastinya tadi gue udah singgung juga sih, gue expecting gambar yang mantep dari lensa ini. Oke. Wah, yes, gambarnya, feel-nya sangat Canon. Gue udah ada memori di sini tapi gue belum format ya. Ini gue akan ngerekam 4K UHD, fine. Dan gue ngerekam ke SK dulu. Teng. Oke, ini adalah hasil videonya. Sorry banget ya, ini berantakan banget. Memang kalau ngadep sono nih setup kita kayak gini nih. Jadi ini POV kalau di posisi gue gitu kan, sangat-sangat berantakan. Mungkin kalau kalian lihat dari depan situ setupnya rapi, tapi ya di belakang sana ya kayak gini. Set. Nah, ini juga dia zoomingnya enak ya, karena dia f-nya konstan. Walaupun gue merasa ada sedikit perubahan cahaya apa enggak. Ya, gue nggak tahu sih di hasil videonya apa di layarnya. Cuman f-nya tuh kayak ketarik dulu, ikut ngekecil gitu. Tapi pas di akhirnya karena dia f-nya tetap 28 jadi tetap digedein lagi. Cuman ketika gue zooming dia kayak ada sedikit, nah, perubahan cahaya. Gue nggak ngerti sih itu bagaimana. Mungkin nanti di reviewnya kita akan cari tahu lebih lanjut. Cuman di sini kualitasnya khas Canon banget. Lalu karena ini udah vari angle, kita ngambil gambar gila. Gambarnya tuh asyik banget ya. 15 mm di full frame. Ala-ala Peter McKinnon banget. Misalkan gue kayak gini terus gue ngevlog. Halo guys, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan ini adalah hasil video dari Canon EOS R5 menggunakan lensa 15-35 mm. Gue rasa kalau kalian punya budget ini lensa yang wajib. Karena gue nggak tahu, gue belum lihat gambarnya di PC atau di layar yang lebih gede. Tapi gue ngelihat gambarnya di sini udah auto cakep. Karena memang salah satu rahasianya Canon juga punya LCD screen yang luar biasa gokil ya. Tapi gila, gambarnya gila, bos. Dan itu dalam jangkauan tangan aja ya. Itu rasanya kayak mau mental tadi ya. Jangan mental lah. Dan harusnya dia cukup stabil kalau IBIS-nya nyala. Ya gue expecting harusnya IBIS-nya nyala sih. Dan ini stabilizer lensanya juga udah nyala. So di handheld gini walaupun berat, tapi karena gue numpuk, harusnya getarannya nggak terlalu banyak. Dan mungkin memang nggak banyak gitu. Apalagi karena dia berat harusnya getarannya lebih minim. Dan ya, itu aja. Gua ngerekam, ngetes lensa ini sedikit impresi aja sekalian unboxing. Biar kalian tahu kita working on what gear gitu belakangan ini. Dan dia menggunakan ring 82, which is setahu gue adalah ring terbesar untuk teleprompter kita. Coba gue cek dulu ya, toolbox kita. Dan 77, 72, wah 72 kok udah tipis gini. Ya, ini dia 82 dan kalian bisa lihat udah setipis ini. Jadi kalau kita pakai lensa yang kecil kayak 49 mm ringnya, ini dia masih ada gap lumayan gede gitu kan untuk pemasangan teleprompter. Dan di 82 ini udah kayak maksimal, dan memang udah maksimal kayaknya. Ini adalah ring terbesarnya yang bisa kita pasang. Jadi kita pasang kayak gini dan nanti teleprompternya tinggal di slide in. Nah, buat yang nggak tahu, silahkan ada reviewnya juga, cek videonya di sana. Dan ya, jadi menggunakan kamera ini kita akhirnya bisa syuting pakai teleprompter lagi, sekalian ngetes kualitas video si Canon R5. Tungguin ya, jangan sampai ketinggalan videonya karena pasti akan sangat menarik. So, pastikan kalian sudah subscribe. Kita juga udah sempat ngetes 4K HQ-nya kalau kalian mau lihat kualitasnya. Jadi kalau yang 8K itu di Apple Pencil, dan kalau yang 4K HQ itu ada di video unboxing ya, Amazfit ya, unboxing ini jam ini Amazfit. Oke, itu aja kali ya buat video kali ini. Gue udah bingung mau ngomong apa lagi. Dan ini impresi yang menarik, ini lensa yang ganteng, dan ini buat gue sih gear idaman ya buat bikin video. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.